Halo semua, jumpa lagi bersama saya. Ya, di kesempatan kali ini saya akan mereaksi satu buah video yang memperlihatkan kemegahan jalan tol di Malaysia dengan di Indonesia ya. Dan apa saja kelebihannya, jom sekarang kita tengok ya. Halo Bedikers. Benarkah jalan tol di Indonesia kurang aman untuk dilalui? Pertanyaan ini muncul pasca kecelakaan tunggal yang merenggut nyawa Vanessa Angel dan suami beberapa waktu lalu. Iya, Ditambah lagi dengan munculnya sebuah ya? video yang viral di TikTok yang mengungkapkan alasan mengapa jalan tol di Indonesia tidak aman. Lantas bagaimana dengan jalan tol milik negara tetangga Malaysia? Mari kita bongkar. Setiap warga negara berhak memperoleh mutu pelayanan dasar yang diatur dalam Ketentuan Standar Pelayanan Minimal atau SPM. Dalam penyelenggaraan jalan tol sendiri, standar pelayanan minimal diatur oleh Badan Pengatur Jalan Tol. Standar ini mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan serta unit pertolongan atau penyelamatan dan bantuan pelayanan. Kondisi jalan tol yang sesuai standar setidaknya harus memenuhi 3 indikator, seperti kerataan, kesesatan, dan tidak ada lubang. Sedangkan untuk kecepatan rata-rata dibedakan antara jalan tol dalam kota dan luar kota. Untuk berkendara di tol dalam kota, kecepatan minimal berkendara adalah 60 km per jam, maksimal berkendara 80 km per jam. Untuk berkendara di tol luar kota, minimal 60 km per jam dan maksimal 100 km per jam. Dalam hal keselamatan, setiap jalan tol wajib mempunyai sarana pengaturan lalu lintas, penerangan jalan, penanganan keselamatan, dan penegakan hukum yang siap 24 jam. Sementara itu, jalan tol di Malaysia memiliki standar yang jauh lebih maju dibanding negara kita. Jalan tol di negeri jiran bahkan diklaim telah setara dengan jalan tol yang ada di negara-negara Eropa. Meski begitu, jalan tol di Malaysia juga masih jauh dari kata sempurna. Kondisi jalannya masih memiliki lubang dan permukaan yang tidak rata. Kerusakan ini sebagian besar disebabkan oleh kendaraan berat yang melintas serta cuaca hujan dan panas. Selain standar pelayanan, jalan tol di Malaysia juga memiliki fasilitas kelas dunia. Hal ini bisa dilihat dengan adanya fasilitas tempat peristirahatan atau rest area di setiap 60 km. Serta tempat parkir di setiap persimpangan jalan. Di tempat istirahat ini tidak ada pungutan apapun, semuanya gratis. Termasuk untuk fasilitas parkir kendaraan, menggunakan kamar kecil dan ibadah. Tersedia pula pondok-pondok kecil untuk merebahkan badan, bersantai atau mengisi perut. Sedangkan di negeri kita tidak semua jalan tolnya memiliki tempat peristirahatan. Meskipun ada beberapa jalan tol yang memiliki tempat peristirahatan, tapi untuk menggunakan fasilitas ini, kita harus merogoh kocek sebesar 7.000 hingga 100.000 rupiah. Dan tarif ini biasanya semakin tinggi lagi pada musim mudik. Di Malaysia ada juga fasilitas yang cukup unik. Misalnya telepon darurat yang tersedia setiap 2 km, disertai patroli jalan yang selalu siap menyediakan bantuan. Pemerintah Malaysia juga memperbolehkan sepeda motor untuk melalui jalan tol, tentunya dengan jalur khusus di sebelah kiri. Hebatnya, kendaraan roda 2 ini tak dipungut biaya sama sekali. Kalau di Indonesia, kayaknya cuma mak-mak deh yang berani masuk di jalan tol. Kita tahu sendirilah, aturan di Indonesia cuma memperbolehkan kendaraan roda 2 yang dapat melalui jalan tol. Tapi ada satu kesamaan dari fasilitas tol Indonesia dan juga Malaysia. Pemerintah kedua negara ini telah merencanakan pembangunan sistem transaksi non-tunai berbasis multi-lane free flow. Dengan teknologi ini, pengguna tol tak perlu lagi berhenti di gerbang tol apalagi mengantri saat melakukan pembayaran. Nantinya saat kendaraan melewati pintu tol, saldo uang elektronik yang ada pada aplikasi di ponsel akan langsung terpotong. Sejauh ini penggunaan uang elektronik telah mengurangi waktu transaksi menjadi 4 detik dibandingkan transaksi manual yang memakan waktu 10 detik. Sehingga teknologi ini tentunya memiliki manfaat sangat besar karena bisa menghilangkan waktu antrian menjadi 0 detik. Besaran tarif tol juga sangat tergantung dengan kapan investasi tol tersebut berlangsung. Semakin lebih dulu dibangun, maka kemungkinan tarifnya berpotensi lebih rendah, karena biaya investasi jauh lebih murah. Selain itu ada faktor lain seperti jenis konstruksi dan medan. Semakin sulit medannya atau banyak menggunakan konstruksi, maka investasinya semakin besar, sehingga tarif berpotensi semakin tinggi. Tarif tol juga dibedakan berdasarkan berat kendaraan. Rata-rata tarif tol Trans Jawa adalah Rp2.264,6 per kilometer.
Di Malaysia ada ruas tol North-South Expressway. Kendaraan paling berat hanya perlu membayar sebesar Rp946,3 per kilometer. Sebagai jalan yang berbayar, setiap jalan tol tentunya harus dilengkapi dengan fitur keamanan yang memadai. Malaysia mempunyai fitur keamanan canggih bernama Integrated Traffic Information System. Sistem manajemen lalu lintas ini bahkan telah mulai beroperasi sejak tahun 2005. Sistem ini digunakan untuk pemantauan lalu lintas, kecelakaan, konstruksi, dan situasi lain yang terjadi di jalan tol. Melalui alat CCTV yang memiliki teknologi yang mampu mendeteksi insiden yang terjadi. Selain itu, ada juga jenis kamera CCTV yang dapat merekam kendaraan yang dipacu dengan kecepatan tinggi. Kamera ini dipasang di beberapa titik yang dianggap rawan terjadi kecepatan. Untuk pembatas jalan, Malaysia sudah menggunakan Rolling Barrier Safety System, sebuah alat berbentuk bulat dan dapat berputar ketika terkena hantaman kendaraan. Berbeda dengan pembatas jalan di jalan tol Indonesia yang masih menggunakan baja dan beton. Jadi fungsinya hanya untuk menahan kendaraan saja. Sedangkan sistem pembatas jalan di Malaysia ini dapat mengalihkan arah mobil dengan tingkat kehancuran yang lebih sedikit. Jika dibandingkan dengan negeri jiran, Indonesia memang terlambat dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan tol. Pada tahun 2017, ketika Indonesia masih memiliki jalur tol sepanjang 984 km, Malaysia sudah membangun jauh lebih panjang, yakni mencapai lebih dari 3.000 km. Sedangkan untuk tahun ini, jaringan jalan tol Indonesia yang sudah beroperasi mencapai 2.391 km. Hingga akhir tahun 2021 ini, ditargetkan ada tambahan ruas jalan tol sepanjang 427 km dari penyelesaian 14 ruas jalan tol, sehingga target total panjang tol di Indonesia mencapai 2.756 km. Angka ini masih kalah telak dari Malaysia yang telah membangun lebih dari 6.000 km jalan tol. Di sini memang untuk jalan tol di Malaysia itu untuk rest areanya itu memang sangat cantik ya. Saya pun tahu sendiri dan saya berkali-kali lah makan di rest area di Malaysia itu dan memang tidak dipungut biaya sedikit pun ya. Dan tidak ada parkir liar seperti di Indonesia pada umumnya ya. Kalau mau parkir apa harus kena bayar seperti itu. Kalau di sana memang semua free ya. Dan tempat rest areanya pun sangat bersih. Bilik airnya bersih. Parking areanya pun juga bersih. Semua bersih ya. Untuk rest areanya pun sendiri pun seperti mall itu. Jadi semua itu ada jual macam itu ya. Kalian mau makan apapun pasti semua ada kat situ seperti itu. Dan juga ada eskalatornya juga rest area di Malaysia itu ya. Saya pun terkejut pertama kali waktu berkunjung ke Malaysia. Ternyata rest area di jalan tol di Malaysia itu ada eskalatornya seperti mall-mall di Indonesia pada umumnya ya sahabat. Dan setahu saya lagi, di Malaysia itu tidak ada polis berjaga kat tepi jalan macam ke Indonesia ya sahabat. Yang mana kalau di Indonesia sendiri itu, kita kalau melanggar sedikit pasti kita kena tilang macam itu ya. Dan kita harus membayar beberapa jumlah uang seperti itu. Dan itu sangat berbeda Kak Malaysia, yang mana Kak Malaysia itu semua serba otomatis ya. Jika kalau kita melanggar sesuatu, kita itu pasti disuruh bayar ke pejabat macam itu ya. Dan itu bayarnya pun bukan mahal, sangat-sangat murah ya, kalau setahu saya Kak Malaysia. Dan setahu saya motor di Malaysia pun boleh masuk ke dalam tol ya, dan itu sangat berbeda jauh dengan di Indonesia, yang mana di Indonesia sendiri itu tidak boleh ya. Dan dari video ini kita bisa belajar, kita bisa ambil positifnya, dan bagaimana pendapat kalian semua tentang video ini, kalian boleh komentar di bawah. Dan sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih.